kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan, untuk lawatan Tuhan yang begitu besar dan istimewa. Terima kasih Tuhan. Oh,
telah memuji memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan juga mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami semua Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam Engkau kami mengalami kehidupan yang berkelimpahan, di dalam Engkau kami mengalami kekuatan baru, di dalam Engkau kami mengalami sukacita Tuhan. Terima kasih, ampuni, kuduskan, sucikan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan menerima sabda. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Tuhan. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, karena ini ada tema-tema kita dalam bulan ini atau minggu-minggu ini adalah deklarasikan penuaian jiwa. Nah, ini yang menjadi kerinduan Tuhan, hati Tuhan bagi umatnya atau bagi gerejanya adalah menuai jiwa-jiwa. Ya, menuai jiwa-jiwa. Nah, kita akan baca dari Matius 21 ayat 12 sampai yang ke-14. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam penuaian jiwa ini menjadi satu kerinduan Tuhan bagi kita semua. Tuhan rindu supaya melalui kita ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang dituai, ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dan inilah hati Tuhan bagi kita semua. Apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih, ini adalah tugas kita untuk menuai jiwa-jiwa. Nah, karena kita tahu bahwa di mana Allah hadir di baitnya, Dia hadir di rumahnya, Dia akan mau menyatakan kemuliaannya, Ia membawa berkat-berkat bagi umatnya, dan inilah yang menjadi tempat di mana kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa, tentu ada yang perlu kita persiapkan. Ya, sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai di dalam rumah Tuhan, ada yang perlu kita harus siapkan. Yang pertama, bagaimana pelataran rumah Tuhan harus dibersihkan sebelum Yesus berkhotbah di dalam baitnya. Ini yang perlu. Bagaimana rumah Tuhan dibersihkan bukan saja secara fisik, tetapi secara rohani. Kita harus membersihkan seluruh kehidupan kita. Ya, karena dikatakan Tuhan tadi bahwa rumahku adalah menjadi rumah doa. Ya, baitku adalah menjadi rumah doa. Dan inilah yang perlu kita persiapkan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus persiapkan supaya kita pelataran rumah Tuhan itu bersih, dibereskan. Ya, dibereskan. Memang secara fisik penting. Ya, secara fisik gedung gereja harus dibersihkan. Ya, harus mungkin juga kalau halaman atau pelataran gereja kita mungkin kotor dan sebagainya, itu secara fisik. Ya, tetapi yang Tuhan mau bagi kita bukan hanya secara fisik, tetapi secara roh. Bagaimana kita semua yang ada di pelataran Tuhan masuk dalam hadirat Allah harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Inilah yang Tuhan mau, supaya setiap kita mengalami Tuhan. Dikatakan bahwa rumah Tuhan adalah bait Allah, yang artinya kita harus menyadari bait Allah itu, maka Tuhanlah yang berotoritas dalam baitnya. Jadi Tuhanlah yang berkuasa atas baitnya, atas rumahnya, atas hidup kita. Ya, Dia yang berotoritas. Karena Dia yang berotoritas, Dialah yang punya kekuasaan di sana.
Dia yang memerintah secara utuh. Nah, perlu yang kita ingat baik-baik bahwa iblis hanya menumpang. Karena itu jangan biarkan iblis itu ambil alih rumah Tuhan. Baiknya, tetapi kita harus memastikan pemilik yaitu Yesus Kristus yang mengendalikan. Nah, tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan. Perlu kita bersihkan dari semua pekerjaan iblis melalui pikiran, melalui perbuatan, tindakan kita, semua harus dibersihkan. Ini adalah cara-cara iblis untuk merusak kehidupan gerejanya. Nah, oleh sebab itu perlu kita perhatikan pelataran umat Tuhan, kehidupan kita masing-masing. Mari kita perhatikan, karena kita tahu bahwa iblis tadi dia bekerja dengan giatnya supaya umat Tuhan tidak mengalami berkat. Kita ingat bahwa iblis tidak berhak membuat kita miskin. Iblis tidak berhak membuat hidup kita dalam kutub. Tuhan mengembalikan meja-meja bisnis dan Tuhan sedang bersihkan baiknya agar hidup kita dipulihkan. Apa artinya? Bahwa Tuhan mau supaya kehidupan kita dibersihkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita semua, baik yang melayani, baik semua jemaat Tuhan, mari kita bersihkan seluruh hidup kita. Dia tadi dikatakan bahwa setelah dibersihkan dikatakan orang-orang banyak datang kepada bait Allah itu, yaitu orang-orang timpang dan orang-orang buta. Dan dikatakan tadi bahwa ketika orang-orang timpang itu, orang-orang buta itu datang ke baitnya, maka Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mukjizat Tuhan terjadi. Keajaiban Tuhan terjadi. Kalau kita sudah membersihkan semua pelataran kehidupan kita, ada mukjizat Allah terjadi. Dan ini penting bagi kita, baik secara pribadi, baik secara organisasi, lembaga, gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menyucikan bait Allah. Dia sucikan. Dikatakan tadi bahwa ketika masuk di Yerusalem, meskipun Kristus datang sebagai seorang raja, ia tidak lantas pergi ke istana saat dia memasuki Yerusalem, tetapi ia langsung ke bait Allah. Dia melihat di sana apa? Itu tadi kondisinya adalah ada banyak orang yang berjualan, tukar uang dan sebagainya. Inilah yang Tuhan mau, yang bersihkan semuanya. Ia membersihkan semuanya. Dia Tuhan mengusir semua orang yang berdolim. Ini adalah satu penyelewengan. Rumah Tuhan dijadikan menjadi tempat berjual beli. Makanya Tuhan katakan bahwa mengusir. Bahkan tadi dikatakan bahwa mengembalikan semua meja-meja ini. Ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa rumahku adalah rumah doa. Rumahku adalah rumah doa. Jadi bukan tempat untuk hal-hal yang seperti itu. Inilah yang Tuhan mau. Segala penyelewengan memang harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan segala hal tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan, Allah harus cabut. Harus dicabut dalam kehidupan kita. Apa yang tidak ditanam oleh Tuhan harus dicabut. Segala hal saja itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebelum perkara yang lebih besar dapat mulai ditegakkan, Sang Penebus Agung, Ia berperan sebagai Maha Pembaharui, menyingkirkan kefasikan. Dia sebagai Allah yang benar
dan Dia mau menyingkirkan semua kefasikan manusia. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyucikan bait Allah itu. Nah, sekarang di zaman kita ini, apa yang perlu kita bersihkan? Ya, Tuhan Yesus mau bersihkan hidup kita masing-masing. Ya, pikiran kita, perbuatan kita, hal-hal yang tidak benar, Tuhan mau singkirkan semuanya supaya perkara-perkara besar terjadi. Ya. Apa yang Tuhan buat? Ini poin yang ketiga. Apa yang Tuhan perbuat? Ini tadi, Ia mengusir semua orang yang berjual berikan di situ. Inilah cara Tuhan. Dia tidak mau kompromi. Tuhan tidak mau kompromi kalau di dalam gerejanya, di dalam baitnya ada kefasikan, ada hal penyelewengan, ya, ada yang mencari keuntungan. Tetapi Tuhan mau supaya baitnya benar-benar tempat umat beribadah, tempat orang-orang mendapatkan kebenaran, tempat mengalami hadirat Tuhan, tempat mengalami berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang berselang Tuhan, Tuhan bertindak dalam hal ini. Ia menghancurkan penyelewengan yang dilakukan. Ya, orang-orang yang berjual beli dan penukar-penukar uang di bait Allah, Ia menghancurkan semua penyelewengan ini. Ya, perhatikan hal-hal yang sesuai dengan hukum dapat menjadi dosa jika dilakukan di tempat dan waktu yang salah. Ya, hukum pun kalau tidak di tempatnya dan tidak waktu yang tepat bisa menjadi dosa. Ya, sesuatu yang layak walaupun halal yang terpuji dapat menjadi hal yang menajiskan tempat kudus dan melanggar kekudusan hari Sabat bila dilakukan di tempat yang tidak sesuai. Nah, ini menjadi hal-hal yang baik pun kalau dilakukan di tempat yang tidak benar, hal-hal yang baik pun kalau tepat waktu, kalau tepat kita melakukannya, maka itu tidak menjadi benar. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau menghancurkan semua penyelewengan ini. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan saat ini, mari kita koreksi diri kita, ya, koreksi diri kita masing-masing. Hal-hal apa yang penyelewengan dalam diri kita yang harus dikoreksi, kita harus buang, singkirkan semuanya. Ya, ini menjadi satu kejahatan yang besar. Ya, kejahatan dan penyelewengan besar-besaran telah menyusup ke dalam gereja melalui perbuatan orang-orang yang mengambil keuntungan melalui ibadah. Nah, ini hal-hal ini yang perlu. Ada orang-orang yang dia datang ke gereja atau dia melayani Tuhan tapi hanya mencari keuntungan diri. Ini menjadi penyelewengan. Ya, motivasi sudah tidak benar lagi, tidak lagi sesuai dengan kerinduan Tuhan. Dan Tuhan lihat hal ini semua, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan. Mereka yang mencari keuntungan duniawi dalam ibadah, berpura-pura saleh hanya untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ya, maka mereka menjauh dari itu. Inilah hal-hal yang perlu kita lihat. Kita datang kepada Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan hati, kemurnian hati. Ya, kalau kita melayani, mari kita melayani dengan ketulusan hati. Kalau kita melayani, mari kita melayani dengan kemurnian, dengan motivasi yang benar, dengan kita tidak memanfaatkan, ya, dengan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, mari Bapak Ibu salam Tuhan, mari kita hancurkan semuanya karena Tuhan mau membongkar semuanya itu supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam kita. Perkara-perkara ajaib Tuhan akan nyata bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang salam Tuhan, berikutnya penyelewengan ini memang harus terus dibersihkan, ya, terus dibersihkan.
Seperti tadi bahwa Kristus mengusir semua orang yang berjual beli. Sebelumnya dia telah melakukan hal serupa dengan semua cambuk dari tali. Ya, pada zaman Esther, orang Yahudi tidak mengulurkan tangan kepada barang-barang rampasan. Nanti bahwa mereka tidak mau menajiskan diri. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi tidak mau supaya kita sebagai umat Tuhan menajiskan diri dengan segala hal-hal kefasikan ini, hal-hal yang jahat. Nah, mungkin kalau sekarang jangan kita libatkan diri kita kepada hal-hal yang tidak benar, ya, hal-hal yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kalau kita melayani, mari kita melayani dengan benar. Kalau kita berjemaat, mari kita berjemaat dengan benar. Bertumbuh bersama, melayani bersama, ya. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan membersihkan semua kita. Ya, baik Allah harus terus dan dikuduskan secara khusus. Ya, dengan bahwa menjadi rumah doa. Ya, dan juga hidup kita ini menjadi rumah doa. Ya, bagaimana dari kita ini akan ada keluar puji-pujian. Ya, kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, rumah doa ini adalah di mana Tuhan tinggal. Mari hidup kita adalah hidup yang terus berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita lakukan saat ini? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Ya, hati kita, baik suami istri, ya, baik secara pribadi, baik kita yang melayani dan semua. Mari kita bereaksi, ya. Mari kita Tuhan bersihkanlah hidup, ya, supaya pelataranmu itu bersih dan kudus, supaya setiap orang yang masuk dan melihat kehidupan benar-benar lihat kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi lihat tadi waktu telah dibersihkan rumah Tuhan, ada orang-orang timpang. Ya, itu berarti bahwa banyak orang-orang timpang, orang-orang dusta datang. Apa yang terjadi? Mukjizat Allah terjadi. Ya, mukjizat Tuhan terjadi ketika sudah dibersihkan semua. Memang ketika Tuhan Yesus melakukan itu, pasti ada orang yang tidak suka. Pasti ada orang yang tidak senang. Kok sikap Tuhan Yesus seperti itu? Kok katanya Tuhan Yesus lembut? Tuhan Yesus kok jadi pemarah? Ya, Tuhan Yesus bukan pemarah, tetapi dia marah oleh karena ketidakbenaran, karena mereka mengkhususkan rumah Tuhan sebagai tempat untuk berbisnis, mencari keuntungan. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, nah oleh sebab itu bagi kita saat ini, mari Bapak Ibu dan Tuhan, kita sebagai Ikari haleluya, mau kita mengalami juga mukjizat dan penuaian jiwa-jiwa, maka kita semua harus membersihkan baiknya, yaitu kita semua pribadi lepas pribadi, masing-masing kita. Mari kita minta sama Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, Engkau tahu apa yang menjadi motivasiku, Engkau tahu apa yang menjadi isi hatiku. Bagimu tidak ada sembrono. Kau bereskan Tuhan, sucikan Tuhan. Aku mau dibersihkan oleh Tuhan. Ya, karena jika baik itu disucikan, maka Tuhan akan memakai baiknya untuk mendemonstrasikan kuasa mukjizatnya. Jadi kalau baiknya bersih, hidup kita bersih. Karena ini dikatakan bahwa tubuh kita adalah baik Allah. Kalau sudah dibersihkan, maka melalui kita mukjizat Tuhan terjadi, berkat-berkat Tuhan terjadi. Bahkan melalui hidup kita ada banyak orang-orang datang kepada Tuhan, dan terjadilah penuaian jiwa-jiwa itu. Mari kita semua menuai bersama-sama, dan mari kita membersihkan pelataran. Mari kita bersihkan seluruh hidup kita.
semua penyelewengan kita sudah bawa di hadapan Tuhan dan katakan Tuhan, saya mau dibersihkan. Saya mau menjadi penuh hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu kami semua Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu siapa kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Kuduskan, sucikan kami semua. Bersihkan kami Tuhan, agar melalui hidup kami, melalui perbuatan kami, pikiran kami, nama Tuhan dipermuliakan, Engkau diagungkan Tuhan. Dan melalui kami ada orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita ucapkan kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dihancurkan bagi kita karena dosa dan kejahatan kita. Cawan yang kita gunakan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib supaya kita yang berdosa dibersihkan. Dibagikan. Kalau sudah dapat semua, kita berdiri bersama-sama. Oke, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Ya. Ya, mari kita doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau telah disiksa oleh karena kami, dan tubuhmu terpecah-pecah bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mati supaya kami yang berdosa ini tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih pengorbanan-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan menghormati-Mu, mengasihi-Mu, dan mentaati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memakannya. Mari kita siapkan anggur yang ada di kita. Bisa dibuka. Ya, sudah semua. Oke, ya mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami. Darah-Mu Tuhan Yesus tercurah di atas kayu salib. Oleh karena kasih-Mu, supaya kami yang berdosa tidak binasa, tetapi beroleh penebusan daripada-Mu Tuhan. Agar setiap kami yang berdosa ini Tuhan diselamatkan dan mengalami kehidupan kekal. Terima kasih. Bahkan darah-Mu biru-biru Tuhan menyembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mau minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita meminum. Terpuji Bapa yang baik dan mengasihi kami, yang telah memberkati kami dalam ibadah ini.
dari awal sampai selesai Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan. Engkau berotoritas atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, kuasa-Mu Tuhan nyata atas hidup kami. Keberkatan Allah turun atas kami, atas umat-Mu ya Tuhan. Baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, bahkan dalam keadaan mungkin yang sakit, disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu mengalami kehidupan yang telah dibersihkan oleh Tuhan, yang telah dibersihkan dari segala hal-hal penyelewengan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu curahkan bagi kami semua, bagi gereja-Mu tempat ini Tuhan. Engkau juga memberkati semua, di penggembalaan seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Semua yang melayani diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk jiwa baru hari ini. Tuhan juga memberkatinya. Sukacita Tuhan juga boleh turun atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami terus hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam otoritas Allah, dalam tuntunan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau kami diberkati, di dalam Engkau kami terima semua janji-janji Tuhan. Bahkan penuaian terjadi, jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang melimpah-limpah, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah habis-habisnya, pertolongan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, pujiku hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, pujiku hanya bagi Tuhanku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya